ketemu lagi sama gua di Lestari Kopi. Dan malam ini gua mau bikin dua jenis kopi nih buat kalian semua yang lagi pada pasang tagar hashtag di rumah aja karena di lockdown. Jadi nggak perlu khawatir, kalian tetap bisa minum kopi ala kafe walaupun cuma di rumah aja. Nah, buat malam ini gue pakai kopi Toraja dari suppliernya nih Malotong, dia serinya Robusta. Dan di sini gue mau bikin yang pertama dark kopi dulu nih. Nah, yang pertama gue pakai adalah dripper, terus sama sendok makan. Dan buat kalian yang nggak punya timbangan, kan biasanya kalau mau bikin kopi itu harus 15 gram atau kurang lebihnya, terserah kalian yang punya selera. Nah, di sini gua pakai si Toraja ini 1 sendok makan sama 1 sendok teh. Jadi kurang lebih sekitar 18-an atau 19 graman. Karena supaya sedikit lebih strong. Diratain dulu ya kayak gini ya. Diratain kopi rata. Terus ini ada pressure-nya biar buat nge-press kopi. Sebenarnya sih sama buat kalian semua yang di rumah belum ada dripper atau pakai dripper, pakai saringan yang ada di rumah aja, saringan teh atau apapun, yang penting tujuannya sama, bisa buat saring kopi. Dia sedikit lebih strong nih kalau yang Toraja. Tapi balik lagi buat kalian yang suka sama rasa yang lebih strong nggak apa-apa, tapi kalau buat yang nggak suka ya sedikit kopi lebih pahit atau lebih keras, tinggal ditambahin gula aja sesuai selera kalian masing-masing. Oke, sambil nunggu airnya gue jeda dulu. Sekarang air panasnya udah jadi nih guys, tuh udah bisa dilihat ya, udah ngebul. Nah, di sini udah gue siapin gelas takarnya. Takarannya ada di dalam jadi nggak terlalu kelihatan. Kita tuang ya. Nah, karena kopinya tadi gue bikin sedikit lebih banyak, jadi airnya gue bikin di sini kurang lebih sekitar 175 ml. Bisa dilihat kurang lebihnya. Nah, kenapa dibikin segitu? Supaya kopinya tetap strong. Dan ini biasanya kalau baru dimatiin dari kompor, karena kita nggak punya termometernya buat alat ukur panas air, biar kopinya tetap terjaga, gua biasanya diemin dulu ini sampai selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit, kira-kira udah belum 3 menit nih ya. Nah, ini di sini mulai gua tuang nih ya. Kameranya bisa kesiniin. Ini gua tuang, di sini ada tuas tengahnya. Tuang aja di tuas tengahnya sekitar 30 milian. Nah, ini bisa kita tutup sebentar. Ini salah satu proses blooming. Jadi persatuan dari air panas ke bubuk kopi supaya jadi aroma kopi yang sedap dan nikmat buat kita minum. Nah, dia seperti ini kondisinya. Ketika ditutup, dia udara yang masuk tidak ada, jadi dia nggak ada yang menetes. Ini proses blooming. 30 detik aja ya bloomingnya, 30 detik. Kemudian kita buka, terus kita tuang lagi. Boleh dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Tapi biasanya sih kalau gue bikin kayak orang tawaf ya, dari kiri ke kanan dia muter. Ketika sampai penuh gini, tunggu dulu beberapa menit karena airnya belum habis. Tunggu
tunggu sampai dia netes. Sambil nungguin dia netes, gue mau persiapan buat bikin espresso nih. Buat yang nggak suka kopi hitam, nggak perlu khawatir, gue juga sama tetap pakai dripper karena supaya kopinya nggak langsung jatuh ke bawah. Di sini gue pakai susu full cream dari Indomilk. Lebih 40 gram atau 40 mili. Ini bisa dilihat gelas takarnya. Nah, tujuannya agar kopi tidak terlalu strong atau tidak terlalu pahit. Nah, ini dripper yang gue pakai sedikit lebih besar, jadi mungkin kopinya gue akan bikin pakai kopi si kopi lampu ini. Oke. Nah, buat jenis kopi Lampung ini gue pakai grinder yang gak terlalu halus dan juga gak terlalu kasar. Kita ada di tengah-tengah, jadi supaya kopinya tetap berasa tapi juga nggak lemah juga ya. Nih gue juga tetap pakai kurang lebih 3 sendok teh. Kalau kalian nggak punya timbangan nggak perlu khawatir. Nih, 1, 2, 3. Ini lagi proses gua ratain karena supaya pressernya berfungsi dengan baik. Nah, ketika kopinya udah rata kayak gini nih, sekarang kita tutup pakai pressure ya. Nah, pressernya ini bisa ditekan tapi jangan terlalu keras, karena nanti dia bakalan ngeluarin ekstra kopi yang lebih strong dan lebih pahit mungkin. Nah, kita langsung taruh di gelas takar aja. Nah, buat yang black kopinya udah mulai netes nih, kita bisa lihat mungkin dia sedikit lebih lama, jadi kita tambahin lagi. Buat ukuran air gue masih sama, tetap pakai ukuran 175 mili kurang lebih. Dan proses pengerjaannya juga sama, cuman bedanya ini gue tambahin full cream ya, biar jadi kopi espresso yang enak. Prosesnya sama, tuang kurang lebih 30 mili aja. Kemudian kita tutup biar proses blooming kopinya ke air enak. Nah, perbedaannya kenapa dia bisa langsung turun, karena dripper yang gue pakai untuk espresso ini sedikit lebih besar, jadi percepatan antara bloomingnya ini lebih cepat dia nih. Ini kita tutup biar panas hawa kopinya tetap terjaga. Mulai turun, nungguin itu turutan rapi, terus beresin ini dulu biar nggak tumpah. Kayaknya udah nih proses bloomingnya sampai suara setukan cakep. Sekarang tinggal buat tambahin lagi airnya seperti tadi, boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri. Pakai dripper yang sedikit lebih kecil dia penuh, kalau ini dia nggak penuh. Dan kita udah mulai bisa lihat ya, udah mulai banyak nih dua-duanya. Espresso sama yang mau gue bikin black coffee, gue mau nyiapin gelas panjangnya dulu. Sini udah gue siapin es batunya nih.
Kalau buat yang nggak suka dingin, yang nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau suka ya terserah kalian. Kalau gue sih sayang sama es batunya. Ini udah gue siapin. Kayaknya ini juga kopinya sudah siap. Jadi gue angkat dulu yang espressonya nih. Oke. Kita aduk dulu nih ya di gelas takarnya biar kelihatan. Aduk hingga merata sampai dia benar-benar warnanya jadi seperti kopi-kopi kafe. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ke kafe buang duit mahal-mahal, cukup bikin kopi di rumah aja supaya kalian bebas dari corona juga, ya kan? Nah, ketika sudah rata nih, kita tuang. Espressonya udah jadi nih, udah siap diminum. Tinggal yang black coffee kita angkat. Udah bisa kita cium nih aromanya nih. Yang black coffee. Sedap. Sekian dari gua. Jangan lupa nih buat yang udah nonton ataupun yang belum subscribe, tolong di subscribe di bawah ini. Tulisannya subscribe warna merah, di sebelahnya ada lonceng, klik loncengnya, ada gambar tangan jempol ke atas, tolong diklik juga. Dan jangan lupa komentar di kolom bawah video gue supaya besok gue bisa bikin video